Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos di video sebelumnya, kali ini Abdi Kos akan jelaskan lebih detail tentang teori bagaimana Gojo akan menemukan teknik green. Yap, seperti yang teman-teman tahu, di anime season 2 episode 5, Gojo pernah menunjukkan warna dari teknik limitless-nya, dan secara mengejutkan ada 4 warna dari teknik limitless, yaitu biru, merah, hijau, dan terakhir adalah nihil alias putih. Yap, biru dan merah tentu kita sudah tahu, tapi bagaimana dengan hijau dan putih? Di video sebelumnya, Abdi Kos menjelaskan tentang teknik putih atau yang kita sebut sebagai hadron, di mana teknik ini hanya bisa ditemukan setelah Gojo mendapat teknik hijau. Yap, yang sulit bukan teori bagaimana teknik putih tercipta, karena inspirasi warnanya sudah jelas, yaitu putih, berasal dari gabungan merah, hijau, dan biru. Bahkan beberapa kali GG sengaja memberikan clue kalau Gojo akan mampu mengeluarkan teknik putih ini nantinya melalui gambar resmi. Ingat ya, gambar resmi. Dan ya, yang sulit justru adalah menemukan teknik hijau, yang mana sampai sekarang teknik tersebut masih misterius. GG tidak pernah memberikan gambar resmi tentang teknik hijau, dimana seperti yang teman-teman tahu, warna hijau di anime adalah gambar animator yang disetujui oleh GG alias bukan gambar resmi GG. Dan ya, clue teknik hijau Gojo yang paling terkenal justru berasal dari meme Lime Green Gojo, dimana seperti yang kita tahu, GG sering mengambil inspirasi dari budaya pop culture yang kemungkinan salah satunya adalah meme. Dan ya, kembali ke warna dasar limitless, walaupun warna limitless hijau adalah gambar animator, tapi gambar ini tentunya sudah disetujui oleh GG Akutami. Jadi ini juga bisa dijadikan clue kalau GG memang berniat membuat warna hijau kelak bisa muncul sebagai salah satu teknik Gojo. Pertanyaannya, bagaimana warna hijau tercipta? Ada beberapa teori mengenai hal ini. Semua teorinya sangat rumit, tapi Abdi Kos akan jelaskan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Yuk langsung aja kita check it bro. Teori pertama, teknik hijau terinspirasi dari 5 warna remedi Buddha. Kalian yang masih sekolah pasti pernah mendengar istilah remedi. Yap, remedi adalah bentuk pengulangan pembelajaran atau ujian agar nilai kalian mumpuni dan akhirnya bisa lulus. Jika kalian gagal dalam remedi tersebut, maka kalian harus bangkit untuk mencoba remedi lagi sampai lulus. Yap, kata bangkit dalam bahasa Inggris disebut awaken. Dan buat yang tidak tahu, kata Buddha kalau diterjemahkan secara literal artinya adalah awakened alias bangkit. Jadi mau tidak mau, Gojo yang terinspirasi dari sosok Buddha pasti punya siklus remedial yang nantinya akan mengarah pada sebuah kebangkitan Gojo menjadi Buddha sejati. Dan ya, 5 warna remedi Buddha yang Abdi Kos teorikan ini kemungkinan jadi inspirasi GG Akutami untuk kebangkitan Gojo nantinya. Jadi Gojo akan mengalami 5 masa remedi sebelum akhirnya berhasil menjadi Gojo dengan kekuatan sejati dari Buddha. Oke, mari kita bahas 5 warna remedi Buddha tersebut. Pertama-tama kita bahas warna biru dan kuning, yaitu kemampuan untuk mengatasi sikap ignorance alias acuh tak acuh dan juga amarah serta kebencian dalam dirinya, dimana ini terjadi saat Gojo SMA, yaitu dia dan Geto sebagai yang terkuat sering ignorance, bahkan terkesan meremehkan dunia jujutsu. Apalagi julukan kelas spesial membuat Gojo sering mengabaikan SOP saat menjalankan misi di dunia jujutsu. Ya, walaupun akhirnya Gojo tetap berhasil menyelesaikan misi tersebut, hingga akhirnya GG Akutami mengutus Toji untuk memperbaiki sikap ignorant Gojo ini. Yap, Toji bukan hanya mampu memojokkan Gojo, tapi juga mampu membuat Gojo mati suri. Dari sinilah sikap abai Gojo mulai sembuh, bahkan Gojo bangkit dengan warna kuning, yaitu dia telah mengatasi ketidakpedulian sekaligus amarah dan kebencian dalam dirinya. Bahkan Gojo yang punya kemampuan untuk menghabisi member asosiasi Wadah Waktu memilih untuk tidak melakukannya karena dia mampu mengatasi sifat kuning dari amarahnya ini. Yap, di saat SMK ini Gojo sudah bisa lulus dari remedi Buddha sebanyak 2 kali, yaitu warna biru dan warna kuning.
Warna berikutnya adalah merah, di mana Gojo saat menjadi guru, dia terlihat lulus dari remedi merah Buddha, yaitu sikap delusi dari perasaan cinta, di mana Gojo menyelamatkan Yuta dan Yuji dari dieksekusi mati tanpa terbutakan oleh delusi cinta dan kasih sayang. Yap, Yuji dan Yuta diselamatkan Gojo murni karena tujuan, bukan karena cinta. Bahkan Gojo siap mengeksekusi keduanya jika mereka gagal mengendalikan iblis yang menyertainya. Bahkan dalam kasus Yuji, Gojo sendiri yang akan mengeksekusinya jika Yuji berhasil memakan semua jari Sukuna. Yap, Gojo Sensei sudah lolos remedi Buddha merah, yaitu dia bertindak tanpa perasaan delusi akan cinta. Namun ya, setelah lulus remedi merah ini, Gojo Sensei malah harus menghadapi kematian suri dia yang kedua, yaitu disegel di Prison Realm. Nah, dari sinilah teori mulai menarik, yaitu tersisa dua warna, hijau dan putih, di mana remedi Buddha hijau melambangkan lulus dari iri hati dan cemburu, sedangkan Buddha putih melambangkan lulus dari kesombongan. Dan kemungkinan ini akan terjadi sebentar lagi. Yap, setelah Gojo keluar dari Prison Realm, Gojo sebagai yang terkuat memang masih punya sikap iri hati dan cemburu pada Sukuna. Dia terkesan tidak terima kalau ada makhluk yang lebih kuat darinya. Bahkan Gojo mengabaikan kerjasama dengan para penyihir demi bisa memenuhi egonya untuk melawan Sukuna sendirian. Dan ya, di alam kematian, Gojo merasa bersalah dan menyesal akan egonya ini. Yap, apakah dari sini Gojo telah resmi lolos dari remedi Buddha hijau dan layak dibangkitkan kembali dengan wujud Buddha putih, yaitu wujud Buddha yang terbebas dari sikap sombong. Sehingga pada akhirnya Gojo bangkit menjadi Buddha putih sejati yang telah menyelesaikan 5 warna remedi Buddha. Yap, kalau memang awakening Gojo terinspirasi dari 5 warna remedi Buddha, terus dari mana Gojo akan mendapat teknik hijaunya? Yap, seperti yang kita tahu, setiap kali mengalami awakening, Gojo akan dapat teknik baru. Awakening setelah lulus ujian biru dan kuning, Gojo dapat teknik merah dan purple, bahkan mendapat kemampuan teleport dan domain expansion. Kemudian awakening setelah lolos ujian merah, dalam kurung kematian kedua garis miring Prison Realm, Gojo dapat teknik domain mengecil dan beberapa modifikasi teknik limitless. Dan ya, sekarang adalah kematian ketiga Gojo, yaitu dia dibunuh Sukuna karena gagal menyelesaikan ujian iri hati dan kesombongan. Jika Gojo lolos ujian hijau dan putih di alam akhirat, kemungkinan Gojo akan kembali dengan teknik hijau dan putih. Dia akan kembali hidup sebagai Gojo Buddha yang sangat bijak. Dia tidak lagi sombong dan tidak lagi selengean. Teori kedua, teknik green berasal dari mengalihkan teknik merah. Yap, cara Gojo menemukan teknik merah sangat aneh, yaitu dia mengalihkan energi kutukan biru yang bersifat negatif. Sehingga hasil dari mengalihkan negatif dengan negatif, terbentuklah energi positif yang berwarna merah, di mana setelah menemukan teknik merah tersebut, Gojo mempelajari tekniknya hingga menjadi sangat expert, layaknya dia mengeluarkan teknik biru. Yap, jika mengalihkan biru dengan biru menjadi merah, Abdikos penasaran bagaimana seandainya Gojo mengalihkan merah dengan merah, alias positif dengan positif. Yap, apakah dengan mengalihkan positif dengan positif, Gojo akan mendapatkan teknik hijau, yaitu teknik bermuatan positif dalam jumlah banyak, alias plus 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 plus, yang itu artinya teknik hijau lebih powerful dari sekedar penyembuhan, regenerasi, atau mementalkan. Yap, teknik hijau kemungkinan mampu menciptakan ulang atau bahkan mereset sebuah kejadian. Teori ketiga, teknik hijau berasal dari membalik purple. Setelah berhasil menemukan teknik red, Gojo mencoba menabrakkan teknik red tersebut dengan teknik blue miliknya hingga menghasilkan teknik purple. Kalau memakai kode, teknik biru adalah negatif, sedangkan teknik merah adalah positif. Jadi teknik purple adalah hasil pengalian dari negatif dan positif, yang hasilnya sudah pasti adalah negatif. Itulah kenapa efek teknik purple bersifat negatif, yaitu menghapus materi yang sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kalau Gojo bisa membalik teknik purple yang bersifat negatif tersebut menjadi teknik hijau yang bersifat positif? Mengingat dalam warna RGB, warna hijau ada di sisi berseberangan dari warna purple. Jadi efek dari teknik hijau tidak lagi menghapus, melainkan mengembalikan sesuatu yang telah dihapus. Yap, dengan kata lain, Gojo akan mampu mengembalikan dirinya sendiri dari kematian dengan teknik hijau. Baik itu hanya berubah jiwa yang dimasukkan ke tubuh orang lain, atau kembali secara literal dengan tubuh Gojo yang telah sembuh total. Dari sini, manakah teori yang teman-teman suka dari kebangkitan Gojo dengan teknik hijaunya? Terinspirasi dari 5 warna remedi Buddha, mengalihkan teknik red, atau membalik teknik purple? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.